dikasih oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul secara virtual melalui YouTube. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas di antara kita semua. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kasih-Nya sungguh besar dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami pula juga Tuhan untuk mengasihi-Mu, sebab kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Hari ini kami mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian kita. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai
Shalom, saudara yang kekasih Jemaat GPI Siloam Surabaya. Pada hari Minggu ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya. Namun kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah masing-masing. Walau demikian, kita tidak boleh meremehkan yang namanya ibadah. Kita tetap sama, baik di rumah maupun di gereja. Waktu dengan keluarga maupun bersama-sama dengan jemaat yang lain. Waktu memuji, menyembah, mengucap syukur, berdoa pun harus tertib dan tetap sama. Tetap menghargai, menghormati hadirat Tuhan yang datang di setiap tempat di mana kita berada. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah pada Tuhan, kita boleh mengalami hadiratnya dan merasakan damai sejahtera. Ada sukacita, ada kegirangan di hati kita. Oleh sebab itu, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan dalam hadirat Roh Kudus, saat ini kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sediakan hati kita untuk menikmati berkat firman Tuhan ini. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Pembaptis dalam Roh Kudus Allah yang kekal, Raja damai. Pada pagi hari yang indah ini, kami datang berkumpul bersama-sama keluarga dan bersama-sama saudara-saudara kami yang lain di tempatnya masing-masing untuk menikmati berkat ibadah pagi hari ini. Kami boleh merasakan hari Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sucikan hati kami, sediakan hati kami, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jauh mendekat, yang lari kembali, yang murtad bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Urapi dari dalam lubuk hatinya, lidah, bibir, mulutnya, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Taurat 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam ayat 13, 14, 15 ini, kita akan melihat sesuatu apabila yang pertama, apabila terjadi sesuatu yang menakutkan. Dikatakan di dalam ayat 13, seperti bila mana aku menutup langit, bila mana aku menyuruh belalang, bila mana aku mendatangkan penyakit sampar. Ini sesuatu yang menakutkan. Ini sesuatu yang akan terjadi, yang mengerikan bagi seluruh umat pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih, itu juga bisa terjadi hal-hal yang seperti itu sekarang. Bila mana ada sesuatu yang menakutkan, mengerikan, yang meresahkan, yang menimbulkan ketakutan, kengerian bagi umat Tuhan, maka ayat yang kedua, ayat yang ke-14, bagian yang kedua, apa atau bagaimana reaksi umat Allah di saat menghadapi sesuatu yang kemungkinan terjadi seperti yang terjadi dalam ayat yang ke-13. Langit tertutup, tidak ada hujan. Belalang dikerahkan untuk memangsa panen, dan penyakit sampar melanda seluruh umat. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan, tetapi tiba-tiba bisa terjadi, saudaraku yang kekasih. Maka langkah yang kedua, bagaimana reaksi umat Allah saat menghadapi sesuatu yang menakutkan ini. Maka dikatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka janji Tuhan, aku akan mendengar dari surga, dan aku akan mengampuni dosa mereka, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Sebab mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bila hal-hal seperti itu terjadi pada kita umat Allah yang sekarang ini juga mengalaminya, maka tidak ada langkah tindakan yang lain kecuali dikatakan umat harus mulai menyebut nama Tuhan. Umat harus mulai berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan, sesuatu yang benar atau langkah yang benar. Kita menyebut nama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, merendahkan diri, merendahkan hati, saudara. Ini berarti tidak ada kecokaan, tidak ada kesombongan, tidak ada merasa mampu, merasa bisa dalam menghadapi situasi yang mengerikan, yang menakutkan itu, saudara. Maka kita harus merendahkan hati bersama-sama. Merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup menghadapi hal seperti ini. Yang pertama, kita harus berseru pada Tuhan, menyebut nama Tuhan. Karena bila Tuhan ditinggikan, bila nama Tuhan disebut, maka Dia akan bertindak. Apalagi apabila kita merendahkan hati di hadapan Tuhan,
Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang pada orang yang sombong. Hal yang ketiga yang kita lakukan adalah berdoa, saudara. Berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon kuasa Tuhan dinyatakan di dalam umat yang sedang menghadapi masalah yang mengerikan, yang menakutkan ini. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan berarti datang kepada Tuhan sampai kita melihat bahwa Tuhan itu berkenan, bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu benar-benar memberikan pertolongan kepada kita. Mencari wajah Tuhan. Dan yang berikutnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya bertobat, saudaraku. Tidak hanya merendahkan diri, tidak hanya berdoa, tidak hanya mencari wajah Tuhan, tetapi yang sangat penting ialah bertobat. Bertobat berarti berubah. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepandaian, mengandalkan kemampuan, tetapi yang namanya bertobat itu berubah. Tidak seperti itu. Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, berseru dan berdoa menyebut nama Tuhan, meninggalkan semua yang jahat. Mulai dari hati yang jahat, perkataan yang jahat, pikiran yang jahat, rencana yang jahat, perilaku yang jahat, ditinggalkan semuanya, saudara. Kalau kita sudah menyebut nama Tuhan, kalau kita sudah merendahkan diri, sudah berdoa mencari wajah Tuhan dan bertobat meninggalkan segala kejahatan kita, maka bagian Tuhan adalah aku akan mendengar dari surga. Haleluya. Ketika kita bertobat, ketika kita berdoa merendahkan diri menyebut nama Tuhan, mencari wajah Tuhan dan meninggalkan kejahatan kita, artinya bertobat, saudara. Bagian Tuhan berkata, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Luar biasa apa yang dilakukan Tuhan kepada umatnya ketika umatnya ini mulai menyebut Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan dan meninggalkan segala kejahatan. Tuhan berkata, maka aku mendengar dari surga dan aku mengampuni dosa mereka. Ini janji Tuhan yang ketiga. Dan aku akan memulihkan negeri mereka. Aku akan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang apa kita alami pada saat-saat ini, jikalau kita mau datang kepada Tuhan, jikalau kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersama-sama berdoa, bersama-sama berseru pada Tuhan, dan bersama-sama bertobat meninggalkan jalan kita yang jahat, hidup kita yang jahat, perilaku kita yang jahat, perkataan kita yang jahat, rancangan kita yang jahat. Janji Tuhan, aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dosa mereka, aku akan memulihkan keadaan mereka. Ini sesuatu yang harus terjadi saat-saat ini, saudara. Umat Tuhan tidak boleh seperti hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya sanggup menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menggentarkan.
Tetapi sekarang ketika kita mulai bereaksi, kita melakukan bagian kita, yaitu menyebut nama Tuhan, berseru pada Tuhan, merendahkan hati, serta berdoa kepada Tuhan, serta mencari wajahnya Tuhan, meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Maka bagian Tuhan adalah aku akan mendengarkan doa kita. Tuhan berkata, aku akan mendengarkan doa, aku akan mengampuni engkau, aku akan memulihkan engkau. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-15 demikian, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli, tidak mengapa saat-saat ini kita sedang berada di rumah. Jadi kalau kita berada di rumah, kita ibadah di rumah, kebaktian di rumah dengan bersama-sama dengan keluarga, kita tetap sama seperti di gereja. Kita harus tetap tertib, berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus. Tidak boleh kita meremehkan tentang ibadah meskipun kita berada di rumah. Jangan menganggap, jangan meremehkan hadirat Tuhan. Jangan menganggap, oh saya di rumah tidak ada yang melihat, pendeta tidak tahu, siapa saudara-saudara pun tidak tahu. Kita melakukan ibadah sambil makan-makan, sambil main HP, atau sambil melakukan ini dan itu. Ini namanya tidak menghargai Tuhan. Ini namanya tidak menghormati Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mengalami hadirat Tuhan, tidak akan mengalami janji-janji Tuhan, saudaraku. Saat menghadapi kesulitan, di dalam ketakutan dan keresahan hidup, apabila cara hidup saudara, ibadah saudara di rumah meremehkan hadirat Tuhan, bermain, melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Yang mengalami janji-janji Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh, meskipun di rumah tidak ada yang tahu, tapi mata Tuhan. Katakan ayat yang ke-16, sekarang mataku terbuka, berarti dimanapun saudara dan saya ini berada, mata Tuhan itu melihat. Mata Tuhan itu tahu apakah saudara sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan tahu. Dan kalau melakukan yang sungguh-sungguh, saudaraku, janji Tuhan, aku akan mendengar dan memperhatikan doa dari tempat ini. Doa saudara boleh di rumah, doa saudara boleh di mana saja berada. Tetapi yang terpenting, saudara tetap menghargai hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang akan dinyatakan pada kita. Pertolongan Tuhan terjadi, kemuliaan akan terjadi dalam rumah tangga kita. Apa yang saat ini sedang saudara hadapi, apa yang sedang menjadi persoalan dalam hidup saudara, percayalah, Tuhan yang di surga telah berjanji, aku mendengarkan doamu, aku mengampuni dosa-dosamu, aku akan memulihkan keadaanmu, sebab aku di surga melihat, mataku terbuka melihat dan mendengar doa dari tempat ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengenal, mengerti keberadaan kita. Dan kalau kita saat ini sedang berkumpul di dalam doa, apa yang kita perlukan, kami percaya, apabila engkau berdoa di dalam namaku, kata Tuhan Yesus Kristus, maka Bapakku yang di surga akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dalam ibadah raya ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus telah dilaksanakan ibadah raya melalui online. Mereka berada di rumah, kami boleh berada di sini, tapi Tuhan yang berkuasa itu pun ada di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka di tempatnya masing-masing. Apapun
yang menjadi pergumulan doa mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Engkau berkati mereka, kebutuhan mereka diberkati, keperluan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, supaya dengan berkat Tuhan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang dalam keadaan sedih susah Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, supaya dengan berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Engkau meteraikan firman Tuhan di dalam roh hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman yang kami dengarkan ini tertanam dalam roh hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar dalam kehidupan kami, sehingga berbuah-buah melalui kehidupan kami. Dari hari ke waktu, minggu ke bulan, tahun ke tahun, kami semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Lagi pula pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah, yaitu COVID-19. Tuhan campur tangan, lawatlah Indonesia kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Setiap perancangan jahat dari segala arah dan segala bentuk apapun terhadap pemerintah kami, terhadap bangsa kami ini, kami ikat, patahkan, ajukan, tolak dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terhadap bangsa Indonesia, menjadikan negara ini mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan angkatlah kedua tangan kita. Bapa yang di surga, dengan segala anugerahnya memberkati kita semua, menyertai kita semua di dalam kasih karunia cintanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dalam pertolongan persekutuan kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua, menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.